Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Hasanidra dengan NIM 120222339 dari kelas SI4606. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa itu FHRP konsep. Apa itu FHRP konsep? FHRP atau yang dikenal sebagai First Hop Redundancy Protocol adalah serangkaian protokol yang memungkinkan router bertindak sebagai gerbang default cadangan untuk memastikan konektivitas yang andal dan berkesinambungan dalam suatu jaringan. Protokol ini memainkan peran penting dalam memastikan redundansi dan ketersediaan tinggi dalam arsitektur jaringan. Selanjutnya ada konsep dari FHRP. Yang pertama yaitu ada router virtual. FHRP menggunakan konsep router virtual yang bertindak sebagai gerbang default untuk host. Router-router fisik dalam kelompok FHRP berkolaborasi untuk menyediakan interface virtual ini. Yang kedua yaitu ada redundansi. Dengan menggunakan beberapa router fisik, FHRP menyediakan redundansi untuk mencegah kegagalan tunggal yang dapat mengganggu konektivitas jaringan. Yang ketiga ada pemilihan aktif. Protokol FHRP ini menentukan router mana yang akan menjadi router aktif dan bertanggung jawab untuk lalu lintas jaringan. Sementara router yang lain tetap siaga. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari FHRP. Mulai dari kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan jaringan. Jadi, FHRP ini memungkinkan untuk mengatur beberapa router untuk bekerja bersama-sama dalam sebuah grup. Sehingga jika salah satu router mengalami kegagalan, router lainnya dapat mengambil alih tanpa adanya downtime yang signifikan. Kelebihan yang kedua yaitu mencegah kegagalan tunggal. Dengan memiliki router cadangan yang siap untuk mengambil alih jika router utama mengalami kegagalan, FHRP secara efektif mencegah kegagalan tunggal yang dapat menyebabkan gangguan pada layanan jaringan. Kelebihan yang ketiga yaitu memastikan konektivitas yang andal. FHRP memastikan bahwa konektivitas jaringan tetap stabil dan dapat diandalkan. Ketika router utama gagal, FHRP secara otomatis mengarahkan lalu lintas ke router cadangan, sehingga memastikan bahwa pengguna dan layanan jaringan tetap terhubung tanpa terganggu. Kelebihan yang keempat yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Beberapa jenis FHRP seperti GLBP dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya jaringan dengan memungkinkan beban lalu lintas didistribusikan secara merata di antara router dalam grup. Selanjutnya ada kekurangan dari FHRP. Kekurangan yang pertama yaitu kompleksitas konfigurasi. Implementasi FHRP bisa menjadi kompleks terutama jika Anda memiliki jaringan yang besar atau memiliki kebutuhan konfigurasi khusus. Pengaturan yang rumit dapat menyebabkan kesalahan konfigurasi. Lalu kekurangan yang kedua, overhead tambahan pada router. Penggunaan FHRP dapat menambah beban pada router, terutama pada router yang harus memproses pesan FHRP secara terus-menerus untuk memonitor status jaringan dan mengkoordinasikan pemilihan router aktif. Kekurangan yang ketiga yaitu kemungkinan masalah sinkronisasi. Dalam beberapa kasus, terutama ketika menggunakan protokol seperti HSRP atau VRRP, di mana router dalam grup harus sinkronisasi. Ada kemungkinan terjadi masalah sinkronisasi antara router. Yang kekurangan yang terakhir yaitu ketergantungan pada vendor tertentu. Beberapa implementasi FHRP mungkin memiliki ketergantungan pada vendor tertentu. Misalnya, HSRP seringkali terkait dengan perangkat Cisco, sementara VRRP adalah standar yang lebih luas untuk didukung. Ketergantungan tersebut pada vendor tertentu dapat membatasi fleksibilitas pada jaringan. Selanjutnya ada contoh protokol dari FHRP. Contoh yang pertama yaitu ada Virtual Router Redundancy Protocol atau yang dikenal sebagai VRRP. VRRP memungkinkan beberapa router untuk bekerja bersama-sama dalam sebuah grup VRRP, di mana satu router menjadi router aktif dan yang lainnya menjadi router cadangan. Selanjutnya ada Hot Standby Router Protocol atau disingkat sebagai HSRP. Mirip dengan VRRP, HSRP juga memungkinkan beberapa router untuk bekerja bersama-sama dalam sebuah grup. Namun dalam HSRP, hanya satu router yang berperan sebagai aktif, sedangkan yang lainnya dalam status standby. Protokol yang ketiga yaitu ada Gateway Load Balancing Protocol atau yang disingkat sebagai GLBP. GLBP juga memungkinkan beberapa router untuk bekerja bersama-sama dalam sebuah grup. Tetapi membedakan dirinya dengan VRRP dan HSRP adalah dengan menawarkan load balancing. Jadi GLBP memungkinkan router dalam grup untuk berbagi beban lalu lintas secara merata, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth.
Lalu ada perbandingan antara protokol FHRP ini. Protokol HSRP memiliki fitur pemilihan router utama dan cadangan. Kelebihannya yaitu mudah diimplementasikan dan mendapatkan dukungan dari Cisco. Sementara untuk kekurangannya hanya untuk jaringan Cisco saja. Yang protokol yang kedua itu ada VRRP, memiliki fitur pemilihan router utama dan cadangan, dan standar terbuka. Untuk kelebihannya yaitu kompatibilitas lintas vendor. Untuk kekurangannya itu kompleksitas konfigurasi. Lalu protokol yang ketiga ada GLBP, dengan fitur beban kerja terdistribusi di antara router. Memiliki kelebihan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, sementara untuk kekurangannya hanya untuk jaringan Cisco saja. Berikut ini adalah hal penting dalam memilih protokol FHRP. Yang pertama itu kompatibilitas perangkat. Mencocokkan protokol FHRP dengan perangkat jaringan yang ada. Yang kedua yaitu kebutuhan fungsional. Mengevaluasi fitur yang dapat diperlukan, seperti beban kerja terdistribusi atau pemulihan cepat. Yang ketiga ada kompleksitas dan overhead. Mempertimbangkan kerumitan konfigurasi dan dampaknya pada kinerja router. Dan yang terakhir ada dukungan dan dokumentasi. Menilai ketersediaan dokumentasi dan dukungan dari vendor atau komunitas. Untuk yang terakhir, ada kesimpulan dari FHRP konsep ini. FHRP adalah solusi penting untuk memastikan keandalan dan ketersediaan tinggi dalam jaringan. Dengan memahami konsep, protokol, dan pertimbangan dalam pemilihannya, protokol FHRP dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur jaringan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.